Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herwati A, Kepala SMA Negeri 1 Katuman. Saat ini kami sedang meningkatkan kegiatan di komunitas belajar. Adapun kegiatan kami pada hari ini adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi diterapkan di kelas. Dan saat ini adalah kegiatan aksi nyata yang saya lakukan sebagai kepala sekolah. Dengan judul aksi nyatanya, optimalisasi Kombel dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Dan tak lupa selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita lanjutkan kegiatan kita di komunitas belajar. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ada yang masih ingat tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pak Desi mungkin barangkali ya. Silakan Pak Desi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan. Menurut hemat kami dan menurut pandangan kami, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu pembelajaran atau keputusan yang masuk akal, di mana pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan berdasarkan bakat dan minat peserta didik, itu berdasarkan kepada konten, proses dan produknya nanti di dalam pembelajaran. Dan juga tentu ini bukan menjadi hal yang baru bagi kita sebenarnya. Sebenarnya sebelum pembelajaran berdiferensiasi ini berlangsung, kita sudah melaksanakan secara tidak langsung, tetapi kita saja yang belum menyadari. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Supaya menimbulkan dan meningkatkan minat dan bakat belajar peserta didik. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desi. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang coba kita lihat ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama mengenai profil belajar siswa, kemudian ada kesiapan awal, kemudian minat siswa. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak tahu masalah ini, kita nanti tidak bisa menyesuaikan pembelajaran kita. Jadi saya harap Bapak dan Ibu nanti melaksanakan ini sebelum pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap Bapak dan Ibu nanti bisa melaksanakannya di kelas. Jadi untuk diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning. Wednesday. I'm fine. Okay. Before we start our lesson today, let's recite basmalah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca bersama-sama basmalah. I will check your attendance
pelajaran kalian. When I call you, you have to raise your hand and then you mention your own character, okay? Jadi sebelum saat ibu memanggil nama kamu, kamu tunjuk tangan, kemudian kamu sebutkan karakter kamu yang paling menonjol. Oke, like this. Masuk Alfian. Ya Bu, saya yang paling ceria. Oke, you get what I mean? Yes. M. Iqbal Al-Fahrezi. Kami paling imut. Okay. You are so cute, okay? Paling pendiam. Paling pendiam. Levi Liusman Ramadan. Saya paling bersemangat. Okay, class, I give you time to answer the question. Okay, class, for the last meeting we study about legend. If you still remember about it, masih ingat tentang materi legend? Okay, who can explain about definition of legend? Okay, please your hand. I am Miss. Your name? My name is Amelia, Miss. Okay. A legend is a folk prose story that is considered by the owner of the story to be a genuine event that has actually happened. Okay, that's to give applause. Others? Yang lainnya ada? Jadi legend itu adalah cerita yang menjelaskan asal usul dari suatu daerah. Itu bisa disebut dengan legend. Okay. Could you please give the examples of legend? Contoh dari legend, siapa yang bisa raise your hand? Okay, Rahmawan give from Riau. Okay, raise your hand. Legend from Riau. Siapa yang bisa berikan contoh legend dari Riau? Okay, Levi, Riau. Siapa yang bisa? Okay, masuk please. Batang tua kami. Batang Tuakan. Good. Ada? Yang perempuan ada? Contoh legend dari Riau. Salah satu contohnya adalah Lancang Kuning. Okay. Did you know why do you study English? You can explain about it. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Okay. Because English is a language commonly used abroad and also not being able to speak English will make some. By having English language skill, you can plan a visit to any country. Okay, that's good. Jadi kita bisa pergi ke luar negeri. English is important because English is the language of the international communication. Karena bahasa Inggris itu penting. Karena apa? Karena bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi internasional. Seperti yang teman kamu jelaskan, kalau kamu mau ke luar negeri, kamu mudah saat berkomunikasi. Oke. Oke, ladies and gentlemen, hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi kalimat-kalimat yang memuat bagian-bagian faitel yang ditanyakan. Yang kedua, yaitu memahami struktur teks naratif dalam memberi dan meminta informasi
terkait fairy tale. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. To the story of Cinderella. Okay, raise your hand. Okay, Jumiati. Okay, Cinderella is an orphan girl. She has a stepmother and two stepsisters. Her stepmother was very evil toward Cinderella. When the prince invited Cinderella to the party, the glass slipper was left behind. Okay, that's good. Jadi semuanya pernah mendengar cerita Cinderella? Pernah. Nah, Cinderella had a stepmother. Cinderella itu mempunyai ibu tiri yang jahat. Lalu apa lagi cerita tentang Cinderella? Dia mempunyai she had The glass slipper. okay, the glass slipper. Okay, class, look at the screen. Okay, our material today is about fairy tale. Fairy tale in bahasa Indonesia adalah dongeng. Okay, have you ever seen the character in the picture? Pernah tidak lihat karakter di dalam gambar itu? Oke, pernah. Squishy. Snow White. Snow White, good. Okay, give you explain or tell about the story. Yes, I can. So, Snow White is the story of princess who has skin white as snow and lip red as blood and her back as night. So, she has hurt by her stepmother who was jealous of her beauty, then fled to the forest chased by hunter. And in the forest, she meets 7 kind dwarfs, or something like kurcaci. And however, her mother attacked her by under the grip of the guise of a poisoned apple. Okay, that's Something like that. Benar cerita Snow White ini dia mempunyai teman. They have 7 friends. Dia adalah seorang Kurcaci. Kurcaci in English. Dwarfs. They have friends, 7 dwarfs. And then ini apa lagi tentang Snow White? Her stepmother. Okay, she had stepmother, and then ceritanya itu dia makan apple yang beracun. They ate apple, poison apple. Kemudian bagaimana? Dia tertidur setelah memakan apel beracun tersebut. Itu cerita dari Snow White. Kemudian bagaimana? Oke, ada prince pangeran yang melihat dia tertidur karena dia itu Snow White ini cantik. Kemudian he kissed Snow White. Setelah pangeran mencium Snow White ini bagaimana? Snow White tersadar dari kutukan setelah memakan apel beracun. Itu cerita tentang Snow White. Okay, class, you have to see the video about Rapunzel. Rapunzel's story. Long ago, a king and queen had a baby daughter named Rapunzel. What her devoted parents didn't know was that Rapunzel's golden hair contained magical healing powers.
A selfish old woman named Mother Gothel knew of the magic in Rapunzel's hair and wanted it to keep herself young. So she kidnapped the baby and raised her in a tower deep in the woods, never telling her that she was a princess. As Rapunzel's hair grew and grew, she loved gazing out the tower window at the lights that floated in the night sky every year on her birthday. She longed to leave the tower and see them up close, but Mother Gothel refused. Meanwhile, a young thief named Flynn Rider had stolen something special from the king's castle, and the royal guards were after him. Suddenly, he saw the perfect hiding place, a tower. When Flynn Rider climbed into the tower, Rapunzel knocked him out with a frying pan. Then she secretly inspected the satchel he carried. Inside, Rapunzel found a sparkling gold object. It was so familiar. Flynn Rider awoke and found himself tied to a chair with Rapunzel's long golden hair. Rapunzel pointed to her painting of the floating lights. Tomorrow was her 18th birthday. If Flynn took her to see the lights, she'd return his satchel. After Flynn agreed to help, Rapunzel used her hair to climb down from the tower. She'd never been outside before, but when her feet touched the grass, Rapunzel nearly burst with excitement, exclaiming, "Woohoo!" Rapunzel and Flynn enjoyed their adventure, but they were being chased. Mother Gothel was looking for them. The royal guards were after Flynn, and so were his angry partners in crime. They wanted the crown. Days passed, and Rapunzel and Flynn managed to escape their pursuers. One morning, Rapunzel saw a breathtaking sight. A beautiful kingdom with a castle sitting high above. She headed straight to it. In the town, Rapunzel was drawn to a painting of the king, the queen, and their baby, who was known as the Lost Princess. The child had golden hair and green eyes, just like her. Flynn rode Rapunzel out to view the floating lights, which were actually lanterns. Flynn gave Rapunzel her own lantern to send into the night, and she returned the crown. Then the couple gazed into each other's eyes. They were falling in love. Later, Flynn and Rapunzel were separated. Mother Gothel told Rapunzel that Flynn had only wanted the crown. But she realized Mother Gothel was lying. Rapunzel now knew that she was the lost princess. Suddenly, Flynn arrived to rescue Rapunzel, but Mother Gothel hurt him badly. She wanted Rapunzel to stay with her forever. If she did, she'd allow Rapunzel to heal Flynn. But before Rapunzel could act, Flynn cut off her hair, which lost its magic. Without the magic, Mother Gothel quickly aged and turned to dust. Rapunzel was now free, but Flynn was dying. "You were my new dream," he whispered. One of Rapunzel's tears fell on Flynn and began to glow and healed him. Flynn brought Rapunzel back to the castle. The king and queen rushed to embrace their lost princess.
That night, the entire kingdom celebrated her return by launching hundreds of lanterns, the lights that had guided her home. The end. Yang ada di video adalah cerita tentang Rapunzel. English Rapunzel. Okay. Who can retell about the story? Siapa yang bisa ceritakan sedikit tentang okay. Zakia. The story of Rapunzel tells about the adventure of beautiful princess with long hair and magical power who life in a power because of mother bird. Okay, that's good. A kind of narrative text. Jadi fairy tale ini adalah salah satu jenis dari naratif teks. Siapa yang bisa? Oke, Iqbal. The purpose of narrative text. The main purpose of narrative text is to entertain, arouse emotion in the reader of listener into the storyline present. Oke, jadi naratif teks itu punya tujuan, yaitu untuk menghibur pembaca. In English, is to entertain or amuse the reader. Itu adalah tujuan dari naratif teks. Okay, next about the structure of narrative text. Who can explain about it? A generic structure of narrative text. Okay, Fala. There are three structures of narrative text. Number one, orientation. Orientation contains introduction to the characters and setting development in the content of the story. In this case, the setting can be the place of event and the type of the story. Number two is a complication. Complication contains the beginning of an event or events. The beginning of this event becomes a series of story line which then progress to conflict, climax, and anticlimax. And the last is resolution. Resolution is the final part of the story which generally contains the conflict resolution. Jadi struktur naratif teks itu ada 3. Yang pertama Orientation. Yang kedua Complication. And the last one Resolution. Ini ada tambahan reorientation. Reorientation itu hanya tambahan, bisa ada, bisa tidak di dalam struktur, karena di orientation bisa berisi tentang moral, pesan moral dari cerita tersebut. Okay, class, can you give an example the story of fairy tale? Siapa yang bisa berikan contoh dari fairy tale tentang dongeng? Okay, bring ya. For example of fairy tale. Snow White, Aladdin, Cinderella, The Little Mermaid, Tinkerbell, Sleeping Beauty, Peter Pan. Okay, that's good. Okay, there are several examples of fairy
conclusion of the fairy tale, a fairy tale is a type of narrative text story which usually come from oral tradition and often contain fantastic or magical elements. Oke, that's good. Fairy tale itu adalah salah satu jenis dari narrative text. Fairy tale itu asalnya dari Europe, Eropa, dan isi dari fairy tale adalah ceritanya berisi tentang ada peri, berikutnya ada penyihir. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari fairy tale. And next, okay, make the conclusion. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Oke, Iki, please. Kesimpulan dari fairy tale atau dongeng yaitu sebuah cerita dongeng atau fiksi yang fungsinya untuk menghibur pembaca seperti Rapunzel dan Putri Salju. Oke, that's good. Give it a go. Pada hari ini yaitu perbedaan dongeng dan legenda. Legenda atau legend bermula dari peristiwa nyata, sedangkan dongeng atau fairy tale adalah cerita yang dibuat atau tidak nyata. Nah, ada perbedaan lain antara dongeng dengan legend, yaitu fungsinya. Legenda atau legend dapat diceritakan sebagai sarana untuk memberitahukan sejarah atau kejadian tertentu. Misalnya, kejadian terbentuknya suatu wilayah, asal mula suatu tempat bersejarah, atau peristiwa yang dilakukan oleh orang penting di masa lalu. Sedangkan fungsi dongeng atau fairy tale yaitu sebagai hiburan bagi pembaca atau pendengarnya karena sifat yang imajinatif. Oke, that's good. Jadi dari pendapatnya Iqbal, kalau fairy tale itu tidak fakta, sedangkan legend fakta. Kalau legend itu menceritakan terbentuknya suatu daerah, itu yang disebut dengan legend. Okay, class, thanks for attention for this time being. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai komunitas belajar, pada awalnya saya hanya mengira bahwa komunitas belajar ini tidak begitu penting, hanya sekedar perkumpulan. Namun setelah saya mengikuti kegiatan komunitas belajar ini, saya sadar bahwa kegiatan komunitas belajar ini sangat membangun, terutama di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang menjadikan kita sebagai guru lebih memiliki kompetensi yang maksimal dalam proses kegiatan belajar mengajar terhadap murid atau siswa. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan dalam komunitas belajar, saya akan meningkatkan kemampuan diri saya di dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran dan juga mengajak pada rekan-rekan untuk bergabung dalam komunitas belajar ini. Harapan saya melalui komunitas belajar ini semoga kedepannya dapat meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada dan juga dapat dilakukan lebih lanjut dan lebih kompak lagi untuk mempererat silaturahmi. Mungkin itu saja penyampaian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumono. Saya salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Kateman. Saya di sini pada awalnya berkaitan dengan komunitas belajar ini belum paham sama sekali, karena saya masih beranggapan bahwa komunitas belajar ini hanya memenuhi program sekolah penggerak, dan pada awalnya saya mengira hanya berkumpul-kumpul biasa tanpa mempunyai tujuan yang jelas, hanya sekedar ngerumpi ataupun membicarakan masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan kemajuan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Kateman. Nah, namun setelah saya mempelajari berkaitan dengan komunitas belajar ini, ternyata kegiatan ini sangat menarik sekali. Karena kita sebagai pendidik maupun tenaga pendidikan, kita bisa saling berbagi, berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya,
sehingga bisa bertukar ilmu pengetahuan, sehingga bisa sebagai penunjang untuk kemajuan bangsa dengan kualitas mutu yang dimiliki oleh semua pihak, terutama tenaga pendidik dan juga kependidikan. Itulah yang saya rasakan karena saya juga mengikuti berbagai rangkaian pelatihan-pelatihan sehingga mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya di komunitas belajar ini. Tindak lanjut saya selaku bagian dari komunitas belajar ini, tentunya saya ingin menggerakkan rekan-rekan sejawat ini untuk bersama-sama membangun komunitas belajar agar pendidikan di SMA Negeri 1 Kateman ini terus bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang sangat luar biasa. Saya di sini itulah tadi umpan balik yang kami sampaikan terkait dengan komunitas belajar ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita bisa maju bersama, hebat semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas yang baru saya kenal, apa itu komunitas adat yang baru saya pahami. Komunitas adalah saya kira sebuah perkumpulan bersama teman-teman hanya bercerita tentang sebuah yang bercerita dengan gosip atau yang baik atau tidak. Dan saya tahu, baru saya memahami ternyata komunitas itu adalah sebuah hasil yang menguntungkan bagi diri sendiri bahkan orang lain, yaitu untuk bisa berkomunikasi sharing dengan guru-guru yang lain yang ada di SMA Negeri 1 Kateman sebagai sekolah pembina. Nah, apa motivasi saya untuk ikut komunitas ini, yaitu agar saya menjadi lebih baik lagi, insya Allah, dan menjadi suatu tujuan dan motivasi untuk guru-guru lain dalam mengikuti komunitas belajar ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Madani. Saya berasal dari kelas 11D. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk bisa memaparkan mengenai pendapat saya pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada awalnya, saya pikir pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dimana dengan menggunakan metode dengan cara membeda-bedakan murid satu dengan murid lainnya. Atau bisa dibilang sebagai murid yang berprestasi dikelompokkan dengan murid yang berprestasi, sedangkan murid yang tidak berprestasi dikelompokkan dengan yang juga tidak berprestasi. Tetapi ternyata setelah saya ketahui bahwa pada pembelajaran berdiferensiasi tersebut adalah pembelajaran yang merujuk pada pendekatan yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan, minat, ataupun tingkat pemahaman siswa dan siswi yang berbeda dalam satu kelas yang sama. Nah, dimana pendekatan ini memungkinkan guru ataupun siswa untuk bisa menyesuaikan pengajaran mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan individual siswa, yang dimana tujuannya adalah untuk bisa menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa didukung dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka masing-masing. Nah, adapun langkah kecil saya untuk bisa meningkatkan pemahaman saya mengenai pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu adalah dengan mulai rajin membaca buku, artikel, ataupun berita dalam bentuk berbahasa Inggris, yang dimana untuk meningkatkan kosakata dan pemahaman saya dalam tata bahasa. Lanjut, bergabung dalam kelompok belajar atau berbicara dengan teman yang juga ingin meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Lanjut, serta mencari banyak sumber belajar online yang dapat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris. Baiklah, mungkin itu saja mengenai paparan saya.
mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga langkah kecil saya untuk meningkatkan pemahaman saya pada mata pelajaran bahasa Inggris. So, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jumiarni, asal sekolah SMA Negeri 1 Kateman, saya dari kelas 11D. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya nih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi saya pikir pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan metode yang membeda-bedakan murid satu dengan murid lainnya, atau bisa dibilang yang berprestasi dikelompokkan dengan yang berprestasi, dan yang tidak berprestasi dikelompokkan dengan yang tidak berprestasi. Namun semua itu salah. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk kebutuhan siswa atau siswi dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi dengan minat, potensi, atau bisa dibilang dengan gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada dengan sambil bermain game, ada dengan diselingi dengan kegiatan praktik atau lebih banyak bergerak, dan ada juga yang benar-benar belajar dengan monoton. Dengan pembelajaran diferensiasi ini, siswa akan mampu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil yang mereka peroleh, serta memiliki regulasi diri yang baik, sehingga akan diperoleh prestasi yang optimal. Oke, jadi langkah kecil yang harus dilakukan untuk meningkatkan pada mata pelajaran bahasa Inggris adalah dengan melakukan speaking bahasa Inggris antara murid dan guru, menselingi dengan movie time agar terlatih untuk listener, dan menerapkan listening, reading, speaking, dan writing. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.